Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halo semuanya yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Adi Mulya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan NIM 20200710129. Di video kali ini, saya akan menjelaskan terkait analisis dakwah, memahami dakwah Islam di Harapan Jaya Kota Bekasi. Kita langsung masuk saja ke pembahasan pertama, itu tentang diawali dengan pendahuluan. Islam adalah agama dakwah. Dakwah bagi umat Islam menjadi kewajiban yang menyeluruh. Umat Islam yang dimaksud adalah termaksud dalam kategori mukallaf atau individu yang sudah bisa dikenai beban tanggung jawab, dan mumayyiz, individu yang telah mampu membedakan antara yang benar dan salah, serta antara yang baik dan yang buruk. Kewajiban dakwah Islam ini ada yang bersifat individual secara pribadi dan masing-masing, ada juga yang berbentuk kolektif melalui kelompok, jamaah, ataupun organisasi. Dengan demikian, menjadi umat Islam pada hakikatnya berkewajiban untuk berdakwah. Aktivitas dakwah sudah cukup lama dilakukan, paling tidak sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang rasul dan dilanjutkan oleh umatnya sampai sekarang ini. Pada awalnya, aktivitas dakwah dipahami hanyalah merupakan tugas yang sederhana, yakni kewajiban untuk menyampaikan apa saja yang diterima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hanya satu ayat. Inilah yang membuat kegiatan atau aktivitas dakwah boleh dan harus dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai rasa keterpanggilan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Itu sebabnya aktivitas dakwah memang harus berangkat dari kesadaran pribadi yang dilakukan oleh orang per orang, dengan kemampuan minimal dari siapa saja yang dapat melakukan dakwah tersebut. Aktivitas dakwah sering dipahami sebagai upaya untuk memberikan solusi Islam terhadap berbagai masalah dalam kehidupan. Masalah kehidupan tersebut mencakup seluruh aspek seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik, sains, teknologi, dan lain sebagainya. Walaupun begitu, dalam berdakwah sendiri ada permasalahan-permasalahan sendiri, mulai dari masalah ekonomi, masalah infrastruktur, masalah tempat, dan lain sebagainya. Maka dari itu, dalam makalah ini, atau dalam penjelasan ini, saya akan menganalisa permasalahan-permasalahan dakwah apa saja yang ada di daerah saya tinggal. Dan juga saya akan mencoba memberikan solusi-solusi terkait dari permasalahan-permasalahan tersebut. Lalu apa saja yang akan dibahas dalam video ini? Yang pertama ada penyebaran Islam Nusantara, yang kedua dakwah, yang ketiga permasalahan-permasalahan dalam berdakwah di daerah Harapan Jaya Kota Bekasi, dan yang keempat solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Penyebaran Islam di Nusantara. Dalam penyebaran Islam di Nusantara, terdapat strategi yang dilakukan sehingga Islam lebih mudah diterima dibandingkan dengan agama lain. Strategi yang dilakukan bermacam-macam dan tidak terdapat unsur paksaan. Di antara strategi penyebaran Islam tersebut adalah yang pertama, jalur perdagangan. Awalnya Islam merupakan komunitas kecil yang kurang berarti. Namun, interaksi antar pedagang Muslim dari berbagai negeri seperti Arab, Persia, anak benua India, Melayu, dan Cina yang berlangsung lama membuat komunitas Islam semakin berwibawa dan pada akhirnya membentuk masyarakat Muslim. Selain berdagang, para penyebar agama Islam dari berbagai kawasan tersebut juga menyebarkan agama yang dianutnya dengan menggunakan sarana pelayaran. Yang kedua, jalur dakwah di Al-Hal. Proses dakwah tersebut pada mulanya dilakukan secara individual. Mereka melaksanakan kewajiban syariat Islam dengan memperhatikan kebersihan dan dalam pergaulan mereka menampakkan sikap sederhana. Yang ketiga ada jalur perkawinan. Perkawinan tersebut antara pedagang Muslim mubalik dengan anak bangsawan Nusantara. Berawal dari kecakapan ilmu pengetahuan dan pengobatan yang didapati dari
tuntunan hadis Nabi Muhammad SAW. Ada di antara kaum muslim yang berani memenuhi sayembara yang diadakan oleh raja dengan janji bahwa barang siapa yang dapat mengobati putrinya apabila perempuan akan dijadikan saudara, sedangkan apabila laki-laki akan dijadikan menantu. Dari per, dari, perkal, dari perkawinan dengan putri raja, Islam menjadi lebih kuat dan berwibawa. Yang keempat, jalur pendidikan. Setelah kedudukan para pedagang sudah kuat, mereka mulai menguasai kekuatan ekonomi di bandar-bandar seperti Gresik. Pusat-pusat perekonomian itu berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Pusat-pusat pendidikan dan dakwah Islam di Kerajaan Samudra Pasai berperan sebagai pusat dakwah pertama yang didatangi pelajar-pelajar dan mengirim mubalik lokal. Di antaranya mengirim Maulana Malik Ibrahim ke Jawa. Yang kelima, jalur kultural. Awal mulanya kegiatan Islamisasi selalu menghadapi benturan dengan tradisi Jawa yang banyak dipengaruhi Hindu-Buddha. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, kemudian digantikan oleh kerajaan Islam. Di Jawa, Islam menyesuaikan dengan budaya lokal, sedang di Sumatera, adat menyesuaikan dengan Islam. Islam terus berkembang dan menyebar dari masa ke masa hingga sekarang, melalui tahapan-tahapan dan jasa para mubalik. Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan-perbedaan dalam cara ibadah disebabkan oleh faktor kultural. Maka dari itu, untuk memperbaiki atau memberi pemahaman kepada masyarakat terkait perbedaan-perbedaan dalam cara ibadah atau tentang yang lainnya, Islam mewajibkan bagi seorang muslim untuk berdakwah. Selanjutnya kita akan membahas tentang dakwah. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu cara Islam dapat menyebar ke seluruh Nusantara adalah dengan berdakwah. Dakwah merupakan seruan atau ajakan kepada keinsafan atau usaha mengubah situasi dari situasi yang kurang baik kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Perwujudan dakwah bukan sekedar usaha peningkatan pemahaman keagamaan dalam tingkah laku dan pandangan hidup saja, tetapi juga menuju sasaran yang lebih luas. Apalagi di zaman sekarang ini, permasalahan yang dihadapi oleh setiap manusia jauh lebih kompleks. Tidak hanya permasalahan agama saja, tetapi permasalahan hidup yang dialami oleh manusia. Contohnya seperti masalah keuangan, pekerjaan, bahkan sampai masalah jiwa manusia. Menurut pendapat Syekh Ali Mahfuz dalam kitabnya Hidayat al-Mursyidin, bahwa dakwah mendorong manusia agar memperbuat kebaikan dan menurut petunjuk, menyeru mereka berbuat kebajikan dan melarang mereka dari perbuatan mungkar, agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dakwah yang dilakukan oleh setiap muslim haruslah berkesinambungan, yang bertujuan untuk mengubah perilaku manusia untuk mengabdi kepada Allah. Untuk mencapai tujuan itu, perlu dipahami betapa pentingnya dakwah dalam kehidupan seorang muslim. Oleh karena itu, tidak tepat jika ada yang berasumsi bahwa dakwah ditujukan hanya kepada orang non-muslim, sedangkan orang muslim sejak lahir hidup dalam keluarga muslim, tidak lagi membutuhkan dakwah. Dalam dakwah sendiri, tidak terlepas dari yang namanya unsur dakwah. Unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam setiap kegiatan dakwah. Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut. Pertama, subjek dakwah. Subjek dakwah yang dimaksud ialah pelaku yang melakukan aktivitas dakwah. Biasanya dikenal dengan sebutan dai. Seorang dai dalam menyampaikan pesannya hendaknya mengikuti cara-cara yang telah ditempuh oleh Rasulullah, sehingga mendapatkan hasil yang baik. Yang kedua ada mat'u atau penerima dakwah. Mat'u atau bisa disebut dengan objek dakwah adalah manusia secara individual ataupun kelompok yang menerima pesan-pesan dakwah. Baik dai maupun mat'u adalah orang atau sekelompok orang yang menjadi titik fokus kegiatan dakwah, baik itu yang beragama Islam ataupun tidak. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun.
Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan pada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Selanjutnya, materi dakwah. Materi dakwah tidak terlepas dari ajaran Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan hadis. Materi dakwah yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan sekitar, sehingga tercapai sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, metode dakwah. Cara berdakwah yang baik telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 125, yang merupakan kerangka acuan bagi setiap dai, baik dalam cara berpikir maupun dalam bersikap. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Yang kelima, tujuan dakwah. Tujuan dari berdakwah ialah untuk menyelamatkan umat dari kehancuran dan untuk mewujudkan cita-cita ideal masyarakat, utama menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan permasalahan-permasalahan dalam berdakwah. Dalam berdakwah tentu saja akan menemui permasalahan-permasalahan yang ada, mulai dari permasalahan masyarakat, infrastruktur, anak muda, dan lain sebagainya. Dalam presentasi ini, saya menganalisa permasalahan apa saja yang terjadi di daerah saya, yaitu di daerah Harapan Jaya, Kota Bekasi. Berikut ini permasalahan-permasalahan dalam berdakwah di daerah saya. Ada dua. Yang pertama, kurangnya partisipasi anak muda dalam mengikuti kajian Islam. Tidak dapat dipungkiri lagi, di zaman sekarang kebanyakan anak muda lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Mulai dari nongkrong di kafe, jalan-jalan ke mall, nonton film, main game bareng, dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan adanya internet, anak muda bisa dapat menghabiskan waktunya di internet. Mulai dari bermain sosial media, menonton YouTube, bermain game, dan lain-lain. Dengan aktivitas tersebut, mengakibatkan anak muda jarang mengikuti kajian-kajian Islam yang diadakan di masjid ataupun tempat lainnya. Di masjid dekat rumah saya saja sering dilakukan kajian Islam setiap minggu malam. Kebanyakan yang mengikuti kajian tersebut adalah orang-orang dewasa. Tidak adanya anak muda yang mengikuti kajian tersebut, jika pun ada, itu hanya beberapa saja, masih bisa dihitung dengan jari. Jika permasalahan tersebut tidak dapat diatasi, maka kedepannya bisa saja kajian-kajian di masjid ditiadakan karena tidak adanya jamaah yang menghadiri kajian-kajian tersebut. Yang kedua, kurangnya dai muda. Selain kurangnya partisipasi anak muda dalam mengikuti kajian Islam, permasalahan dakwah yang ada di daerah saya yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya dai muda. Kebanyakan yang mengisi kajian-kajian Islam adalah dai-dai yang berumur 40 tahun ke atas. Selain itu juga kebanyakan materi-materi yang dibahas adalah tentang fikih ibadah, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, ataupun tentang surga dan neraka. Dari hal-hal tersebut mengakibatkan anak muda menjadi tidak tertarik untuk mengikuti kajian-kajian di masjid, karena kajian-kajian tersebut tidak berhubungan dengan masalah anak muda. Dan juga dai yang menyampaikan dakwahnya terlihat tidak menarik bagi anak muda. Nah, setelah kita tahu permasalahan-permasalahan berdakwah di daerah saya akan menyampaikan solusi-solusi yang telah saya buat. Dari permasalahan-permasalahan dakwah yang ada di daerah saya, harus ada solusi yang ditawarkan agar permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan, supaya dakwah terus berlanjut dari generasi ke generasi selanjutnya. Maka dari itu, saya akan memberikan beberapa solusi agar permasalahan-permasalahan yang tadi dapat
diselesaikan atau dapat teratasi. Adapun solusinya sebagai berikut. Yang pertama, merangkul anak muda untuk berpartisipasi dalam kajian Islam. Kebanyakan anak muda tidak mengikuti kajian-kajian Islam karena mereka tidak ada yang mengajak mereka. Jikapun ada, mereka sulit untuk ikut karena mereka tidak kenal dengan yang lainnya. Selain itu juga, kebanyakan yang mengurus pelaksanaan kajian-kajian Islam adalah pengurus-pengurus masjid, yang mana mereka sudah menjadi orang tua. Maka dari itu, sangat penting untuk merangkul anak-anak muda agar dapat berpartisipasi dalam kajian-kajian yang dibuat oleh pengurus masjid. Dengan anak muda dirangkul dan diajak untuk berkomunikasi dengan santai, bisa sambil ngopi-ngopi ataupun sambil makan-makan, sedikit demi sedikit hati anak muda akan tergerak untuk mengikuti kajian-kajian Islam. Yang kedua, memperbanyak dai muda. Dengan dilibatkannya dai-dai muda dalam mengisi kajian-kajian Islam di masjid, anak muda akan merasa tertarik karena yang mengisi kajiannya masih muda. Selain dari umurnya yang masih muda, agar dapat menambah ketertarikan anak muda untuk mengikuti kajiannya, haruslah memperhatikan penampilan yang dipakai. Untuk dapat menarik perhatian anak muda untuk ikut kajiannya, harus memakai pakaian yang santai yang kelihatannya seperti anak muda. Selain memperhatikan pakaian, yang tidak kalah pentingnya juga materi yang akan dibahas dalam kajiannya. Materi yang akan dibahas ini penting karena anak muda kebanyakan tidak mengikuti kajian karena materinya tidak berhubungan dengan masalah yang dihadapi oleh anak muda. Contohnya seperti masalah percintaan, masalah pekerjaan, masalah pertemanan, masalah gaya hidup, dan lain sebagainya. Jika materi yang disampaikan berhubungan dengan masalah anak muda, uh, akan membuat anak muda semakin ingin ikut dalam kajian tersebut. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara, para mubalik memakai beberapa cara, yang salah satunya adalah dengan berdakwah. Berdakwah dalam Islam hukumnya wajib bagi setiap muslim. Berdakwah merupakan ajakan atau seruan kepada pribadi ataupun masyarakat untuk mengubah situasi ke arah yang lebih baik. Berdakwah tidak melulu tentang mengajak seseorang untuk beribadah kepada Allah semata. Secara ringkas, berdakwah itu mengajak seseorang untuk selalu mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Selain itu juga, berdakwah tidak harus kepada orang Islam atau kepada orang non-Islam, melainkan kepada seluruh umat manusia. Walaupun begitu, dalam berdakwah tentu akan menemukan permasalahan-permasalahan yang ada. Maka dari itu, solusi-solusi yang diberikan harus bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dakwah yang ada, supaya aktivitas dakwah dapat terus berlanjut dari generasi ke generasi. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya minta maaf apabila ada kesan-kesan dalam diri saya dalam menyampaikan ataupun materi yang saya bahas. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi yang sudah menontonnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.